Selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali belajar sebenarnya firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam Mazmur nomor 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur nomor 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan firman Tuhan, kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil. Silakan rekan-rekan membaca ayat yang genap, termasuk rekan-rekan yang ada di Zoom bisa baca di tempat kita masing-masing ayat yang genap. Mazmur 121 ayat yang pertama. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Bapak yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, satu kata yang cukup kental adalah penjaga. Ketika kita bicara tentang penjaga, maka di awal-awal Alkitab, seperti itu di dalam kitab Kejadian, maka ada seorang yang berkata kepada Tuhan, "Apakah aku penjaga adikku?" Itu adalah kalimat pertanyaan yang disampaikan oleh Kain ketika Tuhan tanya, "Kain, di mana adikmu Habel?" Dan kemudian Kain berkata, "Apakah aku penjaga adikku?" Dan kita tahu kenapa Tuhan bertanya seperti itu kepada Kain. Karena Kain telah membunuh adiknya. Kenapa dia dibunuh? Karena kita tahu bahwa persembahan yang dipersembahkan oleh Habel itu diterima oleh Tuhan. Tetapi persembahan yang dipersembahkan oleh Kain tidak diterima oleh Tuhan. Dan panas hatinya dan dia bunuh. Bapak yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan Tuhan dan jawaban Kain ini, apakah aku penjaga adikku, rasanya juga menjadi sebuah pertanyaan di dalam sebuah relasi kita dengan sesama. Seringkali kita berkata, saya ngapain ya? Kalau sekarang zamannya lagi terkenal dengan kata gini, ngapain sih kita jaga perasaan orang? Kita nggak punya tanggung jawab di dalam sebuah hal yang viral, katakan kita tidak punya tanggung jawab untuk jaga perasaan orang. Nah, itu perkataan yang sama tuh, yang dikatakan oleh Kain. Apakah aku penjaga adikku? Dan ketika kita melihat akan hal ini, maka ini sesuatu yang kontras dengan apa yang diyakini oleh pemazmur. Bahwa pemazmur meyakini bahwa Tuhan itu penjaga umatnya. Tuhan penjaga akan Israel. Dan itu yang menjadi penekanan di sini. Bapak Ibu, ketika kita membaca akan Mazmur 121, maka ini adalah beberapa Mazmur 120 sampai 134 disebut sebagai Mazmur pendakian. Kenapa Mazmur pendakian? Setidaknya punya dua konsep di situ. Yang pertama, karena Mazmur ini 120 sampai 134 digunakan oleh bangsa Israel ketika mereka menuju ke Yerusalem. Mereka membutuhkan waktu beberapa hari sampai ke Yerusalem. Kenapa mereka membutuhkan waktu dan kenapa mereka harus ke Yerusalem? Maka mereka ada 3 hari raya besar atau 3 hari raya utama. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi. Kemudian yang kedua adalah hari raya Pentakosta yang diperingati sebagai sebuah tanda ketika Musa menerima 10 hukum. Jadi itu terus diwariskan. Jadi hari raya Pentakosta itu kalau di dalam kekristenan kan identik dengan pencurahan Roh Kudus. Tetapi bagi bangsa Israel adalah hari di mana Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa. Kemudian yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Jadi 3 hari raya besar ini yang mereka itu wajib hukumnya untuk mereka ke Yerusalem. Dan mereka harus menempuh perjalanan beberapa hari, dan di dalam perjalanan itu mereka menyanyikan mazmur-mazmur ini. Termasuk Mazmur 121. Tetapi kemudian yang kedua, Mazmur 121 juga digunakan
ketika mereka keluar dan masuk dari rumah mereka dan keluar rumah atau masuk ke dalam rumah. Jadi menarik gini, di depan plang pintu rumah mereka, ditaruh di sebelah kanan, ada sebuah benda yang disebut sebagai mezuzah. Nah, saya nggak tahu nih, ketika rekan-rekan yang ke Israel, pernah melihat benda ini tidak? Ketika ke rumah orang Israel. Jadi, di rumah orang Israel ada sebuah benda yang disebut sebagai mezuzah. Jadi orang Israel membaca bagian dari Mazmur ini ketika mereka meninggalkan atau memasuki rumah mereka. Jadi mereka memasang mezuzah ini di kusen pintu kanan rumah mereka, dan setiap kali mereka meninggalkan atau memasuki rumah mereka, mereka menyentuh mezuzah itu. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai hidup mereka. Jadi konsep yang pertama dari Mazmur 121 adalah perjalanan dari tempat mereka ke Yerusalem untuk memperingati hari raya, 3 hari raya besar. Tetapi yang kedua adalah sebuah pengingatan akan penempuan perjalanan hidup mereka sepanjang hidup mereka disertai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka bagi pemazmur, konsep yang begitu kental tentang Tuhan itu penjaga Israel adalah Tuhan yang memelihara hidup bangsa Israel. Jadi ketika kita bicara Tuhan satu-satunya penolong, maka kita bicara bahwa penolong itu adalah penjaga Israel, dan penjaga sama dengan pribadi yang memelihara hidup bangsa Israel. Nah, ketika kita bicara tentang memelihara, maka di dalam kekristenan itu mengenal dengan kata providensia Allah. Nah Bapak Ibu, providensia menggunakan kata provide, yang artinya mengetahui apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Kita itu tidak disebut sebagai provide. Kenapa? Karena kita nggak tahu masa depan. Kita punya prediksi. Sebelum pindah di 2023 kan orang prediksi ya. Di 2023 akan terjadi apa? Kira-kira kemungkinannya apa? Tapi itu bukan provide. Itu cuman prediksi yang bisa benar, bisa salah. Tetapi di dalam bagian ini ketika kita bicara tentang providensia Allah yang menggunakan kata provide, itu mengetahui apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi ketika dikatakan providensia orang percaya, adalah kepercayaan pada pemeliharaan Tuhan pada orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu seperti apa hidup kita ke depan. Bapak Ibu, providensia Allah menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui berapa banyak sih suka dan duka yang kita akan hadapi. Kalau dikasih pilihan, mungkin kita akan katakan, Tuhan sukanya aja dah, dukanya jangan. Tapi Tuhan tahu kok, ke depan itu berapa banyak suka dan duka yang kita akan hadapi. Di dalam providensianya Allah, berapa banyak kesenangan dan penderitaan yang kita akan alami. Kita kan pasti sangat jarang berdoa untuk penderitaan. Tetapi seringkali dalam hidup kita mengalami penderitaan. Tetapi sebelum kita mengalami penderitaan, maka pemazmur meyakini, percaya Tuhan tahu kita akan mengalami pergumulan itu. Providensia Tuhan menunjukkan berapa banyak sih kemakmuran dan kemiskinan yang akan dialami oleh anak-anaknya. Kemakmuran atau kesulitan. Tuhan mengetahui keseimbangan yang tepat antara sinar matahari ataupun bencana. Perpaduan yang tepat antara kegelapan dan terang yang dibutuhkan oleh umatnya. Itulah providensia Allah. Di dalam pengakuan iman Westminster, ada sebuah gambaran yang indah tentang providensia Allah. Dituliskan seperti ini. Allah, pencipta yang agung dari segala sesuatu, menjunjung tinggi, mengatur, mengarahkan semua makhluk dari yang terbesar sampai yang terkecil, oleh pemeliharanya yang paling bijaksana dan kudus, menurut pengetahuannya yang sempurna dan keputusan kehendaknya yang bebas dan tidak dapat diubah, untuk memuji kemuliaan kebijaksanaan, kekuasaan, keadilan, dan kemurahannya. Itulah providensia Allah. Bapak Ibu, ketika kita melihat tentang Allah yang providensia itu menjaga karena dia tahu masa depan, dia tahu kehidupan kita, maka kita bisa mendapati di dalam Mazmur 121 ini 2 kebenaran tentang Tuhan. Yang pertama adalah pemazmur berkata,
Allah Israel adalah pelindungmu. Itu yang bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. Nah, kata pelindung di dalam bagian ini menggunakan kata samar. Jadi samar itu atau pelindung itu berarti gini, menjaga atau melindungi. Tuhan pelindung digambarkan oleh pemazmur seperti apa? Tuhan pelindung itu Tuhan yang tidak pernah tidur. Kenapa dia harus gunakan kalimat itu, pernyataan itu, Tuhan tidak pernah tidur. Nah, ternyata di dalam tradisi kepercayaan agama-agama waktu itu, mereka punya konsep tentang dewa tidur. Jadi mereka punya konsep seperti ini, bahwa dewa itu tidur. Dewa yang tidak menanggapi tangisan dan doa rakyatnya, sesungguhnya dewa itu sedang tidur. Ini lucu ya, kalau kita dengar sekarang kan agak aneh seperti itu. Kenapa dewa bisa tidur? Misalkan ketika orang-orang pada masa itu melakukan pemujaan, tetapi mereka tidak tahu nih, dewa itu kapan bangun dari tidurnya. Dan itu kita ingat kisah bagaimana Elia melawan 450 Nabi Baal. Nah, waktu Minggu kan Pendeta Adri kan sudah cukup menjelaskan itu. Tetapi Elia berkata gini, ayo berseru lagi tuh sama dewa-dewamu, sama berhalamu. Mungkin mereka sedang sibuk, mungkin mereka sedang terlelap, mungkin mereka sedang tidur. Nah, apa yang dikatakan oleh Elia ini sesungguhnya bukan sekedar sarkas seperti itu ya. Bukan sekedar sebuah ejekan bahwa tidak ditolong oleh dewa yang mereka sembah, oleh Baal yang mereka sembah. Tetapi menjadi sebuah kepercayaan waktu itu bahwa dewa kalau tidak jawab doa mereka berarti dewa itu sedang tidur. Nah, konsep ini dibawa oleh pemazmur membandingkan terbalik tentang Tuhan. Ketika dia katakan Tuhan itu tidak pernah tidur. Bayangkan ya, kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidur, kita menghadapi krisis di tengah malam, dan kita berseru dengan Tuhan, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan kita tidur dan tidak mendengar kita. Betapa kasihannya kita. Bayangkan, jika kita tidak tahu kapan Tuhan tidur, dan kita harus berdoa dengan harapan Tuhan akan bangun, dan mendengar doa kita. Betapa kasihannya kita. Karena itu pemazmur katakan Tuhan itu tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dia senantiasa menjaga umatnya. Kemudian dia katakan lagi dekat di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu biasanya menjadi tempat senjata. Belati itu. Jadi ketika dikatakan Tuhan berada di sebelah kanan, dia siap membela. Bahkan dikatakan dia siap melindungi setiap saat umatnya. Kenapa? Ada kata di situ. Penjaga. Bapak Ibu ketika bicara tentang penjaga, Tuhan penjaga umatnya, sesungguhnya Tuhan sedang menjaga, Tuhan sedang melindungi. Jadi Tuhan meletakkan tembok pelindung di sekeliling umatnya untuk menjaga dan melindungi umatnya. Itu kebenaran pertama yang disampaikan oleh pemazmur tentang Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan akan menjagamu dari segala bahaya atau dari segala hal yang jahat. Apa yang dimaksudkan? Dia mengawasi setiap aspek hidup kita. Dia mengawasi setiap transisi perubahan dalam hidup kita yang terkadang membuat kita tersandung. Ya kan, kalau saya pikir-pikir iya juga ya, transisi dari anak kecil ke remaja, seringkali masa-masa transisi itu buat tersandung. Buat kesalahan yang fatal. Dari remaja ke pemuda, dari single ke menikah. Jadi masa-masa transisi itu seringkali membuat kita tersandung. Tetapi Tuhan mengawasi setiap masa transisi hidup kita. Dia menjaga kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan mengawasi atau mengawal setiap aspek hidup kita. Tuhan tidak mengatakan kita tidak akan pernah memiliki masalah. Tetapi Dia berjanji menyertai, mengawal kita di dalam masalah kita. Kalau orang Kristen sekarang kan doanya kalau nggak hati-hati, jauhkan kami dari masalah.
Tapi kalau masalahnya nggak jauh-jauh gimana? Konsep Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah berjanji kita tidak punya masalah. Tetapi Dia berjanji akan mengawal kita dalam masalah kita. Dan mengubah semua masalah kita menjadi kebaikan. Ini tidak berarti kita tidak akan pernah memiliki masalah dalam hidup. Melainkan kejahatan tidak akan pernah menang. Tidak ada yang dapat menggagalkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan ada untuk kita. Dan tidak ada kerugian permanen yang dapat menimpa orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Kita, pemazmur meyakini, dapat mempercayai pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan mengawasi setiap aspek hidup kita. Bapak Ibu, itu sesuatu penyataan yang luar biasa. Tuhan mengawasi setiap aspek hidup kita. Saya seringkali ngomong sama remaja, orang tua kalian itu nggak bisa 24 jam mengawasi kalian. Paling mereka ngawasin kalian ketika kalian ada depan mereka. Kalau kalian nggak ada depan mereka, mereka nggak bisa ngawasi. Ya ada sih orang tua yang telepon, video call sama anaknya ketika anaknya kuliah di luar kota, kuliah di luar negeri. Tapi hanya beberapa waktu. Tetapi Tuhan berkata, aku mengawasi setiap aspek hidupmu. Lalu saya berkata, di dalam konsep ini bisa menjadi sebuah kesukaan bagi kita. Tuhan mengawasi setiap aspek hidup kita, atau menjadi sesuatu yang membuat kita nggak nyaman ketika kita berkompromi terhadap dosa. Ya Tuhan mengawasi, berarti ketika kita lakukan dosa, Tuhan juga tahu. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka refleksi teologisnya apa yang bisa kita maknai? Suatu yang bisa kita alami. Pertanyaan ini, dari mana datang pertolonganku? Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Bukankah ini menjadi kalimat yang seringkali kita tanyakan? Tuhan, dari mana datangnya pertolonganku? Ketika segala sesuatu sudah mengalami sebuah pergumulan, kita akan bertanya, dari mana pertolonganku? Maka pemazmur tidak berhenti dengan sebuah kalimat tanya, tetapi dia menyatakan sebuah tindakan, mengarahkan pandangan pada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Bapak Ibu, kita seringkali berhenti di dalam kalimat tanya. Kalau Tuhan baik ya, Tuhan tolong. Tapi jangan berhenti pada titik itu. Tapi apa yang kita lakukan? Pemazmur katakan, aku mengarahkan pandanganku kepada Tuhan. Dari sanalah pertolongan. Apakah kita benar-benar membiarkan Tuhan menjadi penolong kita? Maka 3 refleksi teologis ini saya pikir kita perlu pikirkan. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita tidak berdaya dan hidup kita menjadi tidak terkendali di luar Tuhan? Saya cukup terhentak di dalam khotbahnya Bu Kastel di Jumat Agung pertama. Jumat Agung kedua beliau tidak sampaikan itu. Jadi Jumat Agung pertama itu ketika beliau katakan bahwa ada orang-orang yang ketika berhasil di dalam sebuah pekerjaan, terus bosnya katakan bahwa semua ini berkat Tuhan. Terus mereka katakan, saya kan kerja keras. Nah, bukankah itu yang seringkali kita juga pikirkan? Di luar Tuhan, kayaknya kita bisa lakukan apapun. Nggak rajin gereja, ya kita bisa masih tetap hidup. Masih karirnya bagus. Tetapi yakinilah bahwa kita tidak berdaya. Dan hidup kita menjadi tidak terkendali ketika kita di luar Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa kekuatan yang lebih besar dapat mengembalikan kita ke kewarasan kita. Tuhan dapat memberikan bantuan yang kita butuhkan. Bapak Ibu, saya ingat sekali, saya pernah sampaikan di Pemuda, waktu saya mau lulus STT di 2006, terus saya bilang sama teman saya seangkatan, kami berapa hari ke depan akan wisuda. Terus saya berkata, kayaknya saya cuma bertahan 1 tahun deh pelayanan. Ketika saya lihat teman-teman saya
punya skill pelayanan yang sangat baik. Dan kemudian saya katakan kayaknya saya mampu pelayanan hanya 1 tahun ke depan. Tetapi kemudian Tuhan sertai sampai dengan 15 tahun ini. Bapak Ibu, Tuhan dapat memberikan pertolongan yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Yang ketiga, membuat keputusan mengalihkan kehendak dan hidup kita ke dalam pemeliharaan Tuhan, sebagaimana kita mencari pertolongan Tuhan. Membuat keputusan mengalihkan kehendak hidup kita ke dalam pemeliharaan Tuhan. John Calvin pernah berkata seperti ini, kita sebagai manusia sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita bergantung pada kasih karunia Tuhan. Dunia ini adalah milik Tuhan. Dan tidak ada yang dapat terjadi pada kita di luar kehendak dan pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang bisa terjadi pada kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada yang dapat membahayakan kita di bawah perlindungannya. Hal terburuk yang terjadi pada kita, apakah itu sakit, kehilangan, bahkan kematian, semuanya itu terjadi di bawah pemeliharaan Tuhan. Seringkali orang berkata, pemeliharaan Tuhan itu ada batasnya. Tidak. Pemeliharaan Tuhan itu di dalam kondisi apapun, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal, dan mencari yang baik dalam semua detail kehidupan. Di mana Tuhan peduli pada kita. Dia menyediakan bagi kita. Dia ada untuk membantu kita. Sehingga kesimpulan yang bisa saya sampaikan ketika bicara tentang Tuhan satu-satunya penolong adalah ini. Setiap kita sedang dalam perjalanan menuju perjumpaan dengan Tuhan dalam kekekalan. Amin. Amin. Setiap kita sedang dalam perjalanan menuju perjumpaan dengan Tuhan dalam kekekalan. Dan Mazmur 121 ini adalah salah satu mazmur yang indah untuk perjalanan itu. Naik turun hidup kita, mazmur ini ingatkan Tuhan penjagamu. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Pencipta langit dan bumi mengawasi setiap aspek hidup kita. Tuhan beserta dan melindungi kita selamanya. Dan hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Yudas. Saya ajak kita berdiri karena ini ayat yang saya lihat yang kalau orang luar sana powerful seperti itu ya. Kita berdiri, kita baca ayat ini. Sebagai orang-orang yang percaya Tuhan pelihara hidup kita, Yudas 1, 24, 25. Kita baca dengan bersuara, baik kita di sini ataupun rekan-rekan yang ada di Zoom. 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi Dia yang berkuasa menjaga kita. Dan kita tahu Tuhan berkuasa. Dan Dia tidak pernah lengah untuk tidak pernah menjaga kita. Dia tetap menjaga kita. Kita berdoa. Inilah setiap kami ya Tuhan. Entah apapun kondisi hidup kami, seperti apapun kondisi kami, tetapi kami percaya providensia Allah senantiasa kami alami di dalam setiap musim hidup kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Penjaga Israel itu adalah juga Allah yang menjagai kami. Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami terus memandang dan berseru kepada Allah di dalam setiap musim apapun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.